Wanita itu berlutut di hadapan kedua orang tuanya, memohon dengan air mata agar mereka tidak mengusir adik iparnya yang masih berusia 8 tahun. Dia tidak punya siapapun kecuali aku. Belum sempat ayahnya menjawab, ia merasakan sakit luar biasa di dadanya. Sang kakak lelaki segera menyalahkan adiknya itu, menyuruhnya cepat meminta maaf kepada ayah. Tiba-tiba, adik iparnya datang sambil menangis. Namun kakak lelakinya segera menyingkirkannya dengan kasar. Ayah dan ibunya pun berhenti sejenak, lalu dengan nada dingin berkata untuk terakhir kalinya, mulai hari ini, keluarga ini tidak akan pernah menganggap MU sebagai putri kami lagi. Wanita itu terisak, memanggil-manggil ayahnya dengan suara penuh putus asa. Namun kedua orang tuanya benar-benar pergi, meninggalkan dirinya. Sang kakak lelaki menatap adiknya yang berjongkok sambil menangis, lalu membantunya berdiri. Dengan suara berat ia berkata, inilah pilihanmu. Ia lalu mengeluarkan sedikit uang dari sakunya, memberikannya kepada adiknya untuk sekadar membeli makan sehari-hari. Setelah itu, ia pun pergi dengan wajah gelisah. Adik iparnya yang menyaksikan semua itu langsung menggenggam tangan kakaknya sambil menangis, "Kak, maafkan aku, ini semua salahku." Namun wanita itu menenangkannya, "Tidak, ini bukan salahmu. Kini hanya ada kita berdua. Kita harus saling menguatkan dan menjaga satu sama lain." Mereka berdua pun berpelukan, berjanji tidak akan pernah saling meninggalkan. Namun dari kejauhan, seorang pria yang sedari tadi mengintip mereka tampak menyimpan niat buruk. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia akan datang malam nanti. Malam harinya, wanita itu terlihat sedang menjahit baju adik iparnya yang robek. Sesekali ia menatap adik iparnya yang tertidur pulas, senyum bahagia terlukis di wajahnya. Tetapi kebahagiaan itu mendadak sirna ketika terdengar suara ketukan pintu. Wanita itu sedikit takut namun mencoba memberanikan diri. Ia berjalan perlahan mendekati pintu, lalu bertanya, "Siapa di luar sana?" Suara seorang pria terdengar, "Aku kakak keduamu. Ada hal penting yang harus aku sampaikan tentang kakak pertama kita." Dengan rasa ragu, wanita itu membuka pintu. Betapa terkejutnya ia, karena yang muncul bukan kakaknya, melainkan seorang pria brengsek yang sudah lama dikenal dengan kelicikannya. Dengan wajah licik, pria itu berkata, "Aku tidak ingin menyampaikan apa-apa. Aku hanya ingin mengobrol denganmu." Wanita itu semakin tidak nyaman, lalu dengan tegas mengusirnya, "Cepat pergi, kalau tidak aku akan berteriak." Namun pria itu justru tertawa keras, tidak ada seorang pun yang akan mendengar. Wanita itu ketakutan, ia berlari ke dalam rumah dan menutup pintu. Tapi pria itu menendang keras hingga pintu terbuka. Dengan langkah santai ia mendekat, sambil berkata, "Sudahlah, suamimu sudah meninggal." Sambil tertawa, ia terus menghampiri wanita itu. Wanita itu berusaha menghindar, tetapi pria itu makin marah dan mengejarnya hingga ke tengah rumah. Tiba-tiba, adik iparnya yang kecil terbangun dan berdiri dengan berani di depan kakaknya. Dengan suara lantang ia berteriak, "Jangan ganggu kakak iparku."